Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat ternak Indonesia di channel YouTube kami Makotku Malang. Dalam video kali ini kami akan mereview tentang bagaimana cara penanganan DOC baru datang dan penggunaan box brooding yang benar dan baik itu menurut versi kami, rekan-rekan. Seperti biasanya rekan-rekan silahkan pencet tombol subscribe, like, dan bagikan terlebih dahulu agar rekan-rekan selalu mendapatkan notifikasi video kami yang terbaru. Serta jangan lupa rekan-rekan isi kolom komentar agar rekan-rekan selalu mendapatkan notifikasi video kami yang terbaru. Selanjutnya mari kita simak video kami berikut ini. Kunci utama kalau kita budidaya ayam pedaging itu yang pertama itu yaitu masalah brooding, masalah penanganan DOC pada waktu DOC datang itu rekan-rekan. Yang pertama itu harus diatur secara benar dan tepat. Dalam penanganan DOC tersebut tidak luput dari dari box brooding rekan-rekan, dari box untuk pembesaran DOC tersebut. Kalau sekali kita lengah menggunakan box brooding seperti pada video berikut ini, berakibat fatal pada DOC tersebut. Setelah kita amati dan kita jalani itu rekan-rekan, kalau kita menggunakan box brooding susun seperti ini banyak kelemahannya, terutama pada kesehatan ayam tersebut. Karena kalau kita menggunakan box brooding seperti pada video berikut ini, seperti punya kami ini kalau setelah selesai brooding itu kita sangat kesulitan rekan-rekan dalam membersihkan box tersebut, karena itu tadi adanya ventilasi listrik itu rekan-rekan. Kalau kita cuci itu kan nanti bisa berakibat fatal pada saluran listrik tersebut, atau juga bisa konsleting kalau kita cuci itu rekan-rekan. Kelemahannya di situ. Terus kalau tidak kita cuci itu kan nanti kurang steril rekan-rekan. Kalau umpama DOC dimasukkan itu ada saja masalahnya itu. Ataukah DOC itu kurang sehat, apa nafsu makannya berkurang, itu pasti ada masalahnya. Dikarenakan itu tadi kotoran yang masih menumpuk di dalam box itu tidak bisa dibersihkan, tidak bisa disterilkan rekan-rekan. Kalau box seperti ini kalau umpama dicuci kan kesulitan sekali ini rekan-rekan. Masalahnya kalau kita sterilisasi itu biasanya habis dicuci itu terus kita desinfektan rekan-rekan, kita kompres agar box tersebut benar-benar steril dan tidak ada bakteri yang masih menempel pada box tersebut. Ini kami berbicara tentang apa yang telah kami jalani saja rekan-rekan, dan kita praktekkan itu. Kalau di farm kami itu penggunaan box seperti ini kurang maksimal ya. Mungkin di rekan-rekan yang lebih senior dari kami ya fine-fine aja ya, baik-baik saja rekan-rekan. Apakah memang kita kurangnya jam terbang itu juga bisa rekan-rekan. Kita juga masih pemula, masih belajar, jadi masih mencari jalan gitu. Kita masih mencari kelemahan dan kekurangan kami itu kita masih mencari rekan-rekan. Menurut kami box brooding untuk brooding DOC pada waktu DOC datang itu yang lebih tepat menurut kami ya ini model box yang kayak gini nih rekan-rekan. Jadi kita buat itu box satu itu khusus untuk ayam 100 rekan-rekan. Untuk ukuran box tersebut ini ukuran 80 kali 2 meter. Kita buat ukur 20 karena kita buat ukur 80 itu karena kita menyesuaikan pada kawat ram yang sudah tersedia. Kawat ram itu kan lebarnya itu 80, terus kalau untuk panjangnya itu kan 10 meter kalau kita beli satu roll. Jadi untuk ukurannya kita paskan aja agar kita tersisa kawat ramnya 80 kali 2 meter, cukup untuk populasi 100 ayam. Nah kalau model kayak gini ini kan enak rekan-rekan, kita brooding ayam itu enak. Ini dari 100 ekor, dari 500 ekor ke semuanya ini 500 ekor sudah dapat 3 minggu ini cuma mati 2 ekor. Lain pada brooding yang lain pada box brooding yang tersusun. Itu biasanya
pengalaman kami itu dalam usia 3 minggu itu kematian sudah lebih dari 10%. Kalau box kayak gini ini menurut kami sangat enak sekali rekan-rekan. Setelah kita pakai untuk brooding, kemudian box ini kita cuci setelah kering baru kita desinfektan dengan pestan, kita kompres rekan-rekan, karena agar steril itu tadi, agar ayam sehat gitu. Karena berhasil tidaknya itu kalau kita budidaya ayam itu ditentukan pada waktu masa brooding. Kalau kita pada waktu masa brooding itu sudah gagal, itu nanti menghambat pada pertumbuhan ayam tersebut. Pertumbuhannya sangat lambat itu biasanya rekan-rekan kayak gitu. Di usia yang rentan itu di usia 0 hari sampai 2 minggu. Kalau kita broodingnya itu sudah keliru, itu biasanya ayamnya nggak mau makan karena kedinginan rekan-rekan. Tapi kalau model box kayak gini ini aman rekan-rekan. Terus untuk tutupnya, pengalaman kami kemarin itu kalau kita menggunakan plastik itu lembab rekan-rekan. Biasanya di usia 10 hari itu lembab. Kalau udah lembab itu kan otomatis ayam jadi basah. Kalau basah itu pengaruhnya itu tadi pada pertumbuhan dan nafsu makan berkurang. Itu kalau kita menggunakan plastik. Tapi kalau kita menggunakan kain seperti pada video berikut ini, nggak mungkin lembab, karena kalau lembab kan langsung meresap ke kain tersebut. Jadi aman. Kita brooding ayam itu aman. Ini ke depan akan kita setting 2 minggu sekali panen untuk ayam pejantannya rekan-rekan. Yang sudah jalan ini 1 bulan sekali panen rekan-rekan. Nanti ini ke depannya mulai hari Sabtu besok ini kita setting 2 minggu sekali panen. Jadi nggak menunggu lama-lama, itu karena kalau kita nggak siklus kayak gini, nggak siklus 2 minggu sekali, itu nanti kendalanya pada maggot tersebut. Bisa saja katakan populasi 2000 gitu, langsung kita budidaya, langsung kita panen dengan jumlah 2000 itu biasa saja. Tapi nanti siklusnya nggak bisa jalan, terutama pada maggotnya. Maggotnya kalau kita nggak buat siklus itu nggak bisa jalan. Tapi kalau dengan siklus kayak gini ini, apa 1 bulan sekali, apa 2 minggu sekali, itu bisa, siklusnya bisa jalan. Untuk maggotnya bisa tiap hari panen, apakah 2 hari panen, itu bisa untuk menyuplai pakan tersebut. Untuk itu kami sarankan kalau kita budidaya ayam pejantan yang diaplikasikan dengan maggot itu kita utamakan siklus rekan-rekan. Tujuannya itu tadi, selain untuk mempercepat putaran uang, yang kedua juga mempercepat pertumbuhan maggot tersebut untuk mensuplai pakan ayam tersebut. Ini maggot-maggot yang barusan panen tadi sudah untuk pakan ayam, sudah untuk mensuplai pakan ayam. Dengan perjalanan siklus ternak kita menjadi aman dan tidak mengalami kekurangan maggot, tidak mengalami kekurangan makan rekan-rekan. Mungkin sementara cukup sekian dulu ya rekan-rekan video singkat dari kami. Apabila ada tutur kata kami ataukah metode cara kami yang kurang berkenan, di hati para senior kami mohon maaf, karena kami ini masih pemula rekan-rekan. Kami ini masih pemula dan masih mencari kekurangan kami. Udah dulu ya rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.